perjalanan dari hutan desa ini kan mulai dari P49, kemudian ada P14, kemudian ada P53. Nah itu kan ada juga perubahan-perubahan, dan dari situ juga kita lihat pemerintah pusat ataupun daerah juga berusaha mempermudah prosedur, dan itu juga sangat kami memberikan apresiasi juga dengan pemerintah pusat. Dengan demikian masyarakat jadi dipermudah ya alhamdulillah. Artinya besi, Sembuan dan Berma itu sudah mendapat SK. Hutan kampung ini adalah hutan yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk dikelola oleh masyarakat kampung, khususnya masyarakat kampung Sembuan, di mana ke depan harapan kita perlu ditingkatkan yang namanya proses peningkatan sumber daya manusia kita, itu juga perlu lebih banyak. Tantangan-tantangan lain adalah sumber dana. Dukungan pemerintah sampai saat ini belum bisa kita dapatkan. Dengan adanya dana, maka proses bisa mempercepat proses hutan desa kita ini maju. Selain itu kan bisa juga kita membangun pos-pos penjagaan. Untuk menunjang kegiatan LPHD ini, kita rencanakan akan untuk anggaran 2018 itu kita sisihkan juga. Kalau memang ada kesepakatan secara umumnya dari masyarakat, kita anggarkan untuk masukkannya ADD ini tadi, supaya sarana-prasarana kita lengkap. Dayak Benua kami ini adalah Dayak Benua Jumet Tuayat. Nah, di sini kami mempunyai kearifan lokal supaya tidak sebebas-bebasnya merusak hutan, membabat hutan, atau membakar hutan. Nah, dengan barang siapa yang membakar hutan, merusak hutan pada umumnya, dia akan dikenakan sanksi hukum adat. Pada prinsipnya perempuan-perempuan di kampung atau yang disebut perempuan adat ya, itu sangat mengetahui, sangat mendukung program dan kegiatan hutan kampung ya, atau hutan desa. Oleh sebab itu ibu-ibu sudah dibentuk kelompok ya, kelompok pengrajin. Itu salah satu upaya mendukung kegiatan dan program hutan kampung. Nah, lalu hasil hutan yang digunakan oleh ibu-ibu ya sebagai kerajinan, yaitu berupa rotan ya, kemudian pandan hutan, kemudian bambu, dan juga kayu-kayu ya, kayu-kayu.
Yang ini namanya Bu. Bu ini dalam bahasa Benua ini suatu alat untuk menangkap ikan. Untuk alternatif masyarakat, sumber ekonomi masyarakat untuk peralihan dari karet yang harganya turun, rotan yang harganya turun. Jadi cara mereka adalah ke nelayan dan menangkap ikan. Sekarang wis senang so. Apa so do liwa do senang kebet so. Mình to weo ho so mas susah. Itu ho ru we mea lalu lau mak ke bayi. Iro nang. Mali ya sawit to sok mer bau ya wong bau pakate blau tra. Awak na pula mo kembali ati barang biatan turun desa kirga mutra gal kenganok pikai. Untuk hutan kampung Besik ini, pertama kami mendapat izin pencadangan lokasi dari Kementerian Kehutanan. Kemudian setelah kami mendapat izin itu, kami rapat lagi di kampung untuk membuat pengurus hutan kampungnya. Setelah itu kami penjajakan lokasi hutan kampungnya, karena lokasi hutan kampung ini jauh dari kampung, itu kurang lebih sekitar 50 km dari kampung. Dan untuk mencapai lokasi ini bisa dengan jalur sungai dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 3 jam setengah dengan perahu ketinting. Kemudian bisa juga ditempuh lewat jalur darat, tapi ini harus mutar. Setelah kami mendapat izin dari Gubernur Kalimantan Timur secara definitif, maka langkah berikutnya atau langkah selanjutnya, kami dari pengurus hutan kampungnya akan menyusun rencana kerja hutan kampung. Tentunya kami memerlukan bantuan dari beberapa pihak, salah satunya adalah dari konsorsium KBCF Warsi yang selama ini juga sudah membantu dan mendukung kami dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu nawacita Presiden Jokowi adalah membangun dari pinggiran dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Dan program perhutanan sosial merupakan bagian dari proses untuk membangun dari pinggiran, sehingga masyarakat mempunyai hak kelola masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan kawasan hutan negara. Ya, saya kira program ini sesuai dengan dan mendukung nawacita Presiden Jokowi, dan memang di dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan 12,7 juta hektar untuk seluruh Indonesia yang meliputi lebih dari 9.800 desa-desa di pinggir hutan. Dan program ini tentu akan sukses apabila didukung oleh para pihak, yaitu di provinsi, mitra perhutanan sosial, CSO, bahkan di tingkat kabupaten dan tokoh-tokoh masyarakat menjadi bagian dari proses. Dan untuk menjamin keberhasilan program ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan tetap menjaga kelestarian hutan. Saya kira ini program yang harus didukung secara bersama.